Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di channel YouTube GBI Grand Depok City Lighthouse. Sebelum kita beribadah, mari kita saksikan beberapa informasi untuk gereja kita sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Oktober 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di nomor 0813 3247 6369. Ibadah sekolah minggu GBI Grand Depok City dilaksanakan setiap minggu pada pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi dapat menghubungi di nomor 0812 9631 916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 869 1963 535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim ke nomor WhatsApp di nomor 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, dapat chat melalui WhatsApp di nomor 0856 9508 2682. Demikian informasi gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah sungguh-sungguh agar setiap pujian penyembahan kita menjadi kekuatan yang baru buat kita dan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Grand Depok City, dimanapun Anda berada di rumah Anda. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu saudara dan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Oleh karena itu persiapan hati kita saudara. Satu hal yang pasti, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau mulai dengan ucapan syukur dan kita terus mau mulai juga dengan hati yang penuh sukacita. Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sepakat dengan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan saudara, Dia akan mencurahkan kekuatan yang baru bagi kita untuk menghadapi apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita mulai segala sesuatunya dengan berdoa saudara. Dan mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita. Seperti yang saya bilang tadi, mari kita mulai semuanya dengan ucapan syukur. Kita mau sepakat dulu, mau setuju sama Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Nafas hidup yang Kau berikan bagi kami semuanya. Karena kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah besar bagi kami. Kesempatan bagi kami ya Tuhan. Untuk terus ya Tuhan Yesus berjalan bersama-Mu. Untuk terus memberi diri berserah kepadamu. Namun tidak menyerah dengan keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar pada ibadah hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau membangkitkan sukacita, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Untuk terus berharap lagi dan kuat lagi di dalam Engkau Tuhan hari ini. Dan biar ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hati, jiwa, pikiran kami diubahkan menjadi baru. Terima kasih. Kami siap untuk mengalami kuasa hadirat-Mu. Kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu kalau kekuatan kami, pertolongan kami di saat kami lemah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku,
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya saudara. Yesus, ku berseru. Hanya Kau tempat kami berharap Tuhan, karena nama-Mu menjamin kami dalam segala hal, dalam kekuatan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan, bahkan mujizat yang ajaib dan besar. Haleluya. Kami serukan nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
syakada bakarala baralaba ya handarala baralama ya syata karyada baralaba. Huriada baralaba baba bakarala bata syakada bakaryada baralaba baralaba. Bini enderala ya syata karyada bakarala baralaba baba handarala baralaba baba. Kuriana barala 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 baba. Mari saudara bangun iman kita yang sudah dibaptis Roh Kudus. Mari berdoa dalam bahasa roh. Mari yang lain tetap serukan nama Yesus. Dengan percaya katakan, ku percaya mujizatmu, ku percaya kuasamu Yesus. Oriana rala batasya kana karala batasanda mariana barala baba ya darala. Oriana barala baba baba. Oriana barala barala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Amin Tuhan. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber pengharapan. Mari bangun iman kita saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, amin. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Amin. Mari bangun iman kita saudara, katakan dengan iman ya. Bahwa hanya Yesus, gak ada yang lain, satu-satunya. Satu-satunya yang amin, amin, amin. Engkau kekuatan, amin. Jangan berhenti berharap saudara. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita Tuhan curahkan. Andalkan, oh, aku percaya, aku terima, memberkati. Wah, Tuhan penyembuhku.
menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau menjamin kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh kuat, kuasa hebat dan ajaib ya Tuhan. Ada kemenangan Kau sediakan bagi kami, ada pengharapan, ada kekuatan, damai sejahtera. Ada segala hal yang terbaik ya Tuhan yang telah Kau sediakan bagi kami di dalam nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Yesus, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat namanya yang ajaib saudara. Haleluya. Dimanapun kita berada ya kita perkatakan dengan iman. Yesus kita ajaib besar, penuh kuat kuasa. Baik di rumah dimanapun Anda berada. Yuk kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh yeah, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Namamu Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ayo serukan namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, Gereja Depok City, kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah pada hari ini. Shikhara bara 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 ya shikinara bara 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 bara. Tuhan Yesus, kami datang pagi siang hari ini Tuhan. Kami datang dengan sepenuh kerinduan hati kami. Kami datang Tuhan dengan segenap kesukaan kami Tuhan. Karena kami pada hari ini Kau izinkan kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Tatap muka dengan Engkau jemaat GBI dan Depok City Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini, karena Kau beri hari yang baik, karena Kau beri Tuhan sesuatu yang baik dalam setiap hati kami. Kami satukan hati kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa ini, karena di hari-hari ini, di saat pandemi corona ini Tuhan, bangsa ini tetap memuji dan memuliakan Engkau. Bangsa ini tetap berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Bangsa ini tetap berharap di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin daripada bangsa ini, bangsa Indonesia Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan. Kami mengucap syukur atas mereka Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu. Beri mereka sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Pikiran mereka Kau buka Tuhan. Seperti pada Musa Kau berikan jalan-jalan-Mu. Seperti pada Musa Kau berikan rencana-rencana-Mu Tuhan. Dan Kau berikan buat bangsa Indonesia setiap perbuatan-perbuatan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Karena Kau berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap kepemimpinannya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota Depok Tuhan. Kota yang penuh dengan sukacita, karena kota ini mengandalkan Engkau. Di saat ini Tuhan kami percaya ada kuasa Allah yang melembus atas kota kami Tuhan. Yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan menyingkirkan setiap Tuhan intimidasi, setiap Tuhan sakit penyakit, bahkan setiap Tuhan gelombang-gelombang roh yang menakutkan Tuhan. Kami percaya karena perbuatan-Mu yang ajaib, kota ini akan dimenangkan, kota ini akan menjadi kota yang terpuji dan ternama Tuhan. Dan bahkan taman doa rumah pengorbanan kami juga berdoa Tuhan, dengan kuasa ilahi-Mu Kau nyatakan atas taman doa rumah pengorbanan. Kau nyatakan prajurit-prajurit ilahi, Kau cetak setiap mereka untuk berdoa, memuji dan memuliakan Engkau siang dan malam Tuhan, dan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Karena kami percaya melalui taman doa rumah pengorbanan, akan nyata kuasa-Mu tercurah atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Gembala pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, buat Gembala rayon kami, Bapak Yongki Topan Wijaya Tuhan, bahkan untuk buat Gembala cabang dan ranting. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, biar kuasa ilahi-Mu nyata dalam setiap mereka, tuntunan-Mu nyata dalam setiap perjalanan pelayanan mereka Tuhan.
bahkan Kau urapi mereka dengan kuasa ilahi-Mu, sehingga apa yang mereka perbuat Tuhan akan mendatangkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, karena kuasa-Mu nyata dalam perjalanan pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih, kami juga mengucap syukur buat daripada gembala kami Tuhan, Grand Depok City ini, Bapak Bambang Sumarji Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa ilahi, menyatakan Tuhan, dan perbuatan-Mu akan ajaib atas GBI Grand Depok City ini Tuhan. Kami percaya hari-hari yang penuh sukacita Kau nyatakan atas kehidupan hamba-Mu ini, keluarganya, bahkan cucu mantunya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya di masa-masa yang sulit ini, mereka cepat mengandalkan Engkau. Mereka tetap berdoa dan muji memuliakan nama-Mu. Berkati mereka dengan kelimpahan, berkati mereka dengan sukacita, berkati dengan segala sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang nyata Tuhan yang Kau nyatakan dalam ibadah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas kami semua, atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas setiap kami yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah berkat-Mu nyata atas setiap kami semua. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal.
generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau bilang hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami yang perkasa. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin, Tuhan Yesus. It's you, Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau
satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Kini kami memberi diri kami duduk diam tenang di dekat kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu atas hidup kami. Kalau saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, kuduskan kami, supaya firman Allah yang kami dengar saat ini itu jatuh di tanah hati kami yang baik, boleh bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya firman-Mu terus mengajar kami, menegur kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kembali saat ini kita belajar firman Tuhan yang mengajar, yang menegur, yang mempersiapkan, bahkan menyempurnakan hidup kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua. Langsung saja tanpa basa-basi saudara, sesuai khotbah saya pada tanggal 30 Agustus 2020 yang lalu dengan tema Jaga Mahkotamu. Ya saudara ya, khotbah saya tanggal 30 Agustus 2020. Saudara bisa buka di link YouTube Lighthouse GBGDC yang tanggal 30 Agustus 2020 untuk mereview kembali, untuk mengingat kembali, tentunya setelah ibadah ini selesai saudara, jangan sekarang ya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan lanjutkan sampai selesai. Kita akan baca bersama-sama dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saya akan ulas kembali. Di ayat ini ada tertulis, peganglah apa yang ada padamu. Kalau kemarin saya terjemahkan ke bahasa kita sehari-hari begini saudara. Kalau kita sudah pegang yang ada pada kita jaga, kita lindungi, kita pertahankan, baru tidak ada yang mengambil mahkota kita. Jadi apa yang ada pada kita? Apa yang kita punya yang harus kita pegang untuk menjaga mahkota kita? Waktu yang lalu saya katakan ada 4 yang ada pada kita yang harus kita pegang supaya tidak ada yang mengambil mahkota kita. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah iman yang fokus akan Kristus Yesus supaya iman kita kuat. Iman yang tidak menyangkal nama Tuhan. Sungguh setelah saya mempersiapkan firman ini,
ternyata semua saling berkaitan. Jika kita menjaga firman dalam hidup kita, dengan membaca firman setiap hari, merenungkan, melakukan firman Tuhan, maka iman kita timbul. Nah, dan menjadi teguh. Dan pasti tidak akan menyangkal nama Tuhan. Nah, menyangkal nama Tuhan tidak hanya secara harafiah saja, saudara. Ya, tapi jika diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari adalah tidak melakukan firman Tuhan itu sudah menyangkal Tuhan. Nah, contoh dibilang jangan bergosip, ya, supaya jadi anak Tuhan yang baik, malah jadi lambe turah, saudara. Wah, bahaya, saudara. Ya, apalagi contoh menyangkal nama Tuhan di kehidupan sehari-hari. Ya, kerja bagus kalau cuma ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, kerjanya asal-asalan. Ya, anak-anak belajar kalau cuma ada guru. Atau kalau sekarang belajarnya di rumah daring, belajar benar kalau cuma ada papa mama. Nah, apalagi korupsi, tidak jujur, manipulasi dan lain sebagainya. Itu menyangkal Tuhan, hati-hati saudara. Ya, anak-anak muda tidak sekolah dengan baik, tidak kuliah dengan baik, nyontek. Hati-hati, itu sudah menyangkal Tuhan. Ya, melihat atau menonton yang tidak boleh dilihat atau ditonton, ya, itu menyangkal Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Apalagi banyak saudara, ya, narkoba, merokok, free sex, kawin cerai, sama dengan merusak tubuh, mendukakan Roh Kudus, sama dengan menyangkal nama Tuhan. Mari iman yang teguh, tidak menyangkal nama Tuhan kita pegang, supaya pada saat Kristus datang mendapati kita semua sudah siap sedia dan menjaga mahkota kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hati-hati menyangkal Tuhan. Dalam Amsal 13, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Amsal yang ke-13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, hati-hati. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Haleluya. Hati-hati. Hati-hati dengan kenikmatan dunia, dengan gemerlapnya, yang dapat membuat kita terlena. Analogi tentang dunia dan kenikmatannya itu begini, saudara. Saya dapat ilustrasinya tuh seperti ini. Hakikat dari kenikmatan dunia bagaikan setetes madu. Siapa yang mencicipinya ala kadarnya, dia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, dia akan binasa. Nah, ilustrasinya tentang setetes madu dan seekor semut kecil. Setetes madu dan seekor semut kecil. Setetes madu jatuh dari atas ke tanah. Lalu seekor semut kecil tertarik akan harum dan manisnya madu. Semut pun bergegas menghampiri madu itu. Dan segera mencicipinya sedikit. Nah, setelah itu ia pun pergi. Namun manisnya madu masih melekat di lidahnya. Dan ia pun segera kembali. Dan mulai mencicipinya lebih banyak lagi, saudara. Merasa belum puas, semut pun mulai merayap lebih ke dalam. Nafsu untuk mencicipinya lebih banyak. Dan ingin menguasai madu seluruhnya. Nah, mulai timbul dengan penuh nafsu. Segera ia pun menceburkan diri ke dalam madu itu. Namun ternyata seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan lagi. Dan matilah sang semut karena keserakahannya. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ya, jangan silau dengan gemerlapnya dunia. Jalani saja seperlunya, maka kita akan selamat. Namun apabila kita mengejarnya tanpa perhitungan, kita akan tenggelam di dalamnya. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita menjadi sempurna.
Keras memang firman Tuhan saat ini. Supaya rohani kita, rohani saya dan saudara semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin memperlengkapi dan menyempurnakan sampai daging ini tidak bersuara lagi. Ya, saya baca artikel yang mengatakan begini saudara. Banyak orang yang mengatakan Tuhan adalah kasih, tetapi gagal untuk memahami bahwa Dia menegur, Dia mengoreksi, Dia menghukum dan mendisiplin orang yang Dia kasihi. Ya, haleluya. Saya enggak marah-marah, saya mengasihi saudara. Puji Tuhan. Ya. Saat ini kita lanjutkan yang ketiga. Apa yang kita punya yang harus kita pegang untuk menjaga mahkota kita. Kita baca kembali Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tadi saya katakan yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua, iman tidak menyangkal nama Tuhan. Apa penjelasannya? Nah, ditonton kembali ibadah yang tanggal 30 Agustus 2020, saudara. Haleluya. Sekarang yang ketiga ada di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Di situ ditulis, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Ya, yang ketiga adalah ketekunan. Tekun mengenai apa, saudara? Yang pertama, tekun menantikan kedatangan Tuhan. Kita baca Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 37. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, saudara perhatikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Nah, Walaupun mungkin kita sudah dari waktu yang lama, mungkin dari kecil kita sudah mendengar Tuhan datang segera. Ya, hamba-hamba Tuhan sering mengatakan Tuhan datang segera, tapi nggak datang-datang sampai sekarang. Tapi ayo tetap tekun menantikan Tuhan. Ketekunan kita dalam menantikan Tuhan sedang diuji. Ya, kerinduan kita bersama, kita hidup sampai Tuhan datang, menyongsong Dia di awan-awan permai. Tapi kalaupun Tuhan panggil pulang, ya kita tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama adalah tekun menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua tekun dalam hal apa? Yang kedua tekun dalam ibadah pelayanan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayo. Walaupun ibadah online, ibadah hanya dari rumah, tidak bisa ke gereja. Ayo tetap semangat. Nah, tetap semangat ibadah pelayanan. Supaya hidup kerohanian saya dan saudara terus tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah bagi Kristus. Haleluya. Jadi yang pertama tekun menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua tekun dalam ibadah pelayanan. Yang ketiga, cepat saja saudara. Tekun dalam
ujian iman. Roma 5 ayat yang keempat. Roma 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau dikorelasikan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan sama dengan iman. Ya, memang benar-benar ya saudara ya. Kalau saudara perhatikan di awal tahun 2020, Gembala Pembina mendapatkan tuntunan tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Wow ya, kita berpikir sudah yang wah-wah aja saudara. Ya, kerohanian makin mantap, berkat jasmani mantap, kesehatan mantap, keuangan, pekerjaan, bisnis jauh lebih mantap. Taunya dihajar pandemi saudara. Ya, ternyata iman kita yang diuji. Ibadah di rumah tentunya pasti ya, kalau mau jujur pasti lebih santai. Ya, di samping mungkin ada teh manis, ada kopi, ada gorengan. Tidak seperti ibadah di gereja. Ya saudara ya. Sedang diuji. Ibadah, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, semua kena dampak. Semua kena dampak. Iman kita diuji. Ya. Masih berharap pada Yesus ataukah tidak? Iman kita masuk dalam dimensi yang baru. Iman kita bertahan atau lemah. Iman kita bertumbuh atau mati. Ibadah makin semangat atau kendor. Pelayanan makin maju atau mundur. Ya, hati-hati. Kita sedang masuk dalam dimensi yang baru. Iman kita sedang diuji. Ayo koreksi diri. Bertobat kalau ada dosa. Termasuk saya. Ya, puji Tuhan. Lalu tekun dalam apa lagi? Yang pertama, tekun menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, tekun dalam ibadah pelayanan. Yang ketiga, tekun dalam ujian iman. Yang keempat, tekun dalam apa? Hari ini panjang firman-Nya, saudara. Ini bisa sampai jam 5 ini sih. Ya. Haleluya. Yang keempat, tekun sampai mencapai kesempurnaan. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat yang ketiga sampai keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayo bertahan sampai akhir. Ya, bertahan sampai garis finish saudara. Sampai kita semua mencapai kesempurnaan. Matang, di sini dikatakan matang. Tidak didapati cacat kerut di hadapan Tuhan. Apabila Tuhan datang kembali. Haleluya. Kembali lagi, jadi apa yang ada pada kita yang harus kita pegang supaya tidak seorang pun mengambil mahkota kita. Sekarang yang keempat, yang harus kita pegang supaya tidak seorang pun dapat mengambil mahkota saya dan saudara. Kalau yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah iman yang fokus akan Kristus Yesus supaya iman kita kuat, iman yang tidak menyangkal nama Tuhan. Yang ketiga adalah ketekunan. Ketekunan kita yang harus kita pegang. Tekun mengenai apa? Yang pertama tekun menantikan datangan Tuhan. Yang kedua tekun dalam ibadah pelayanan. Yang ketiga, tekun dalam ujian iman. Yang keempat, tekun sampai mencapai kesempurnaan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, yang ada pada kita yang harus kita pegang untuk menjaga mahkota kita. Di dalam Wahyu, kembali lagi, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan, dan seterusnya saudara. Jadi yang keempat, yang ada pada kita yang harus kita pegang adalah Tuhan Yesus. Nah, jangan sampai Tuhan Yesus kita lepas. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan kau tukar Yesus dengan jabatan. Jangan kau tukar Yesus dengan harta, kekayaan, keuangan, ketenaran.
Jangan kau tukar Yesus dengan jodoh, saudara. Hati-hati. Ini akhir zaman. Ya, kawin cerai. Ya, saudara ya. Jangan kau abaikan kematiannya di kayu salib. Jangan kau sia-siakan Yesus turun dari surga hanya untuk menebus hidup saya dan saudara yang seharusnya binasa. Nah, kalau hari ini ada di antara saudara yang menyaksikan siaran khotbah ini, yang sedang bingung, yang sedang bimbang, yang sedang dalam persimpangan, harus mengambil keputusan, harus memilih Yesus atau dunia. Nah, hari ini saya katakan dengan keras, pertahankan Yesus dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Yesus mengasihimu. Yesus mencintaimu. Yesus memperhatikanmu. Haleluya. Ayo, jangan fokus yang 70-80 tahun. Ayo fokus pada yang kekal. Sekolah, kuliah, kerja, bisnis, usaha, pelayanan, jalankan yang terbaik. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerja lembur silakan. Ambil kangtau, ambil kerja sampingan, samping kanan kiri, depan belakang, atas bawah, silakan saudara. Nah, tapi ingat ilustrasi semut dan madu tadi. Jangan serakah, jangan tertipu dunia. Jangan malah mau menguasai dunia. Jangan menceburkan diri. Mati saudara, ngeri. Ngeri. Ya. Mau jadi orang kaya silakan saudara. Silakan. Puji Tuhan kalau saudara tambah diberkati. Tapi ingat, Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya. Tetap pegang Tuhan Yesus. Utamakan Yesus dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tukar Yesus. Haleluya. Saya mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Puji Tuhan. Jadi dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang kita punya? Yang harus kita pegang untuk menjaga mahkota kita. Kalau yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah iman yang fokus akan Kristus Yesus, supaya iman kita kuat. Iman yang tidak menyangkal nama Tuhan. Yang ketiga adalah ketekunan. Tekun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tekun dalam ibadah pelayanan. Tekun dalam ujian iman. Tekun sampai mencapai kesempurnaan. Yang terakhir, yang keempat, yang harus kita pegang adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari, apa yang sudah kita dengar saat ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat yang 11 tadi, aku datang segera. Ayo, pegang yang kita punya. Firman Tuhan, iman yang teguh, tidak menyangkal nama Tuhan, ketekunan Tuhan Yesus. Supaya saat kedatangannya yang segera, tidak ada seorang pun dapat mengambil mahkota kita. Sesuai tema firman Tuhan adalah jaga mahkotamu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu yang mengajar, yang menegur, yang mengarahkan kami untuk kami menjaga mahkota kami. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kami yang mendengar siaran khotbah ini. Tuhan, tolong kami, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat-Mu untuk kami pegang. Yang kami punya yaitu firman Tuhan. Yang kami punya adalah iman yang teguh, tidak menyangkal nama Tuhan. Yang kami punya adalah ketekunan dan Tuhan Yesus sendiri. Supaya kami siap sedia apabila Tuhan datang kembali yang segera itu. Dan Engkau mendapati kami menjaga mahkota kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mendengar firman Tuhan, tiba saatnya kita, terutama bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan ini, kita berdoa kepada Tuhan sebagai ucapan syukur terima kasih kita. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu yang pada bulan Oktober ini
Engkau berkati dengan tambahan umur 1 tahun lagi. Mereka semua mengucapkan syukur terima kasih atas berkat yang telah diterima Tuhan, dan mereka percaya dengan berkat tambahan umur 1 tahun lagi, Engkau juga menambahkan berkat-berkat dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pelayanannya, dalam sekolahnya. Semuanya Engkau buat berhasil, Engkau angkat lebih tinggi, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Kudus. Sekali lagi dengan berkat tambahan umur ini, mereka semua mengucapkan syukur terima kasih. Dan juga Tuhan, mereka percaya berkat-Mu senantiasa terus berlimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih, dipermuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita kembali datang menghadap Tuhan untuk menerima berkat. Kita angkat kedua belah tangan kita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan, amin.